Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mengedap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata, bangsa kita adalah bangsa yang malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala, dan aku melihat protes terpendam, terhimpit di bawah tilam.
Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat para penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, menghayati sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apalah artinya renda-renda kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama rerantingan. Hanya mata air, air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan rontak kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan, lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti.
Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sawu. Lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Jangan sampai anak kita tahu ada cicilan yang belum lunas di balik seragam sekolahnya, di balik buku-buku, di balik sepasang sepatu. Ada sepeda motor yang tergadai, ada ijazah yang ditahan kantor, ada seorang ayah yang makin belepotan keringat. Ada seorang ibu yang mengantar sekolah dengan pura-pura sehat. Jangan sampai anak kita tahu. Biar mereka membaca tulis dengan tenang. Tak perlu diancam semacam, belajar kau yang benar. Ayah ibu ini nyaris mati menyekolahkanmu. Belajar biar sukses. Biar tidak miskin seperti ayah ibu. Jangan pernah ucapkan itu. Jangan sampai anak kita tahu. Jika kita pun masih belajar menjadi ayah dan ibu. Menghisap sebatang samsu, tertegun mengamati foto masa lalu, dan ku mulai bertanya-tanya, apakah sang penyair yang mati muda tewas karena rokok di selah bibirnya? Konon Hairil Anwar wafat sebelum umur 27 karena tuberkulosis menggerogoti paru-paru. Dan ku pikir, barangkali di suatu esok foto Hairil ini bakal dipajang di bungkus-bungkus rokok demi menakut-nakuti penyair yang sebentar-sebentar sebat ketika menulis sajak yang sebenarnya tak bagus-bagus amat. Tapi nampaknya intimidasi di bungkus kulit ini seperti biasanya akan percuma saja. Terlebih karena dunia sastra juga punya Rendra yang nyatanya seorang perokok berat namun baru mangkat di umur 74. Beberapa bulan sebelum mengembus nafas terakhir, Mas Willy berdiri dengan santun dan gagah di sidang MK menjabarkan sejarah tembakau masuk Indonesia. Sejarahnya memang penuh duka karena di bawah penjajah Belanda. Namun rokok, khususnya kretek kata Rendra, selain hasil dari kreativitas nenek moyang bangsa, merupakan salah satu komoditas yang mampu bertahan di tengah krisis moneter dunia. Karena cengkehnya, kertasnya, tembakaunya, sausnya, dan mayoritas konsumennya berasal dari Indonesia. Menulis ini kamarku sudah mulai berkabut, dan kopiku tinggal seruput. Maka kembalilah aku pada Hairil dan menerka-nerka. Barangkali bukan rokok yang merenggut nyawanya, namun karena dikoyak sepi sesepi-sepi.
Topiku sudah mulai miring, dan mataku semerah amer yang terus beriring. Tenggat pre, ucap Udin anak Dajjal, yang membuat lidahku tak lagi terganjal. Singkatnya, curhatku tentang Lucy tumpah ruah di lingkaran Sloki ini. Sore tadi, aku baru saja melamarnya, dan ia menolak karena kami beda agama. Ia bahkan marah ketika ku bilang, Tuhan kita sama. Setelah melibas satu genggam kacang atom ini, aku tengadah kepada Ilahi. Tuhan, kalau engkau dan Tuhan Lucy memang beda, tak bisakah kalian berdamai saja? Tono datang menepuk bahuku. Pre, gue tahu lu paling tua di antara kita, tapi please lah, lu harus peka juga melihat perkembangan dunia. Sekarang ini, jangankan buat nikah, zina pun kalau bisa harus seagama. Yo ay, lu nggak lihat tuh penyanyi yang nggak suka gelai. Ehemnya milih yang seiman juga kan, Bray? Sahut Supri. Nah, lu mendingan besok ke gereja dah. Tobat pre, gua pernah lihat cewek-cewek di gereja Yahud. Lu nya aja yang kagak pernah ke gereja. Gue aja sering serebut nari. Gile, ngapain lu ke gereja yuk? Tanya Udin. Jualan di depannya lah. Masa gue sembahyang? Ucapan dari teman-temanku yang bajingan ini terus berdesakan mengobrak-ngabrik sanubari. Kusulut sebatang sampah dan beranjak ke halaman, dan aku tertawa sendiri. Bagaimana bisa semabuk ini? Aku masih mengingat Ilahi.